Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Arif Hoirun Nasihin dan teman saya Mas Agusman, yang mana pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang tema differential learning atau pembelajaran yang berdiferensiasi dalam konteks pendidikan kontemporer. Yang mana pada kesempatan ini tugas ini kami buat eh, guna memenuhi syarat dari penugasan dalam mata kuliah Sains dan Teori-teori Pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana tantangan pendidikan pada masa kini, pendidikan di masa kontemporer saat ini itu menghadapi tantangan yang sangat kompleks, di mana kemajuan teknologi yang pesat, latar belakang siswa yang sangat beragam, dan juga kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Oleh karena itu, dalam hal ini, kurikulum Merdeka itu memprioritaskan pengalaman belajar secara personal. Yang selanjutnya, metode penelitian pada kesempatan ini, pada penelitian ini, itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur, di mana subjek penelitian adalah guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tahapan untuk analisis datanya itu menggunakan analisis deskripsi, reduksi, dan juga seleksi. Dan selanjutnya, konsep pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana? Untuk konsep pembelajaran ini itu merupakan sebuah pendekatan yang mengakui keunikan setiap peserta didik. Jadi dari latar belakang keseluruhan peserta didik itu semuanya diakui keunikan, bukan sebuah problem atau masalah. Dan juga menyesuaikan pengalaman belajar untuk memaksimalkan potensi mereka. Dari keunikan ini, dari berbagai latar belakang ini, itu yang nanti akan menjadi pengalaman belajar untuk potensi masing-masing siswa. Kemudian dalam dimensi pembelajaran berdiferensiasi ini ada 4 dimensi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi mencakup 4 dimensi utama. Yang pertama adalah konten. Konten di sini itu merupakan penyesuaian materi ajar yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian proses kegiatan belajar mengajar, yang mana variasi dalam cara guru untuk mengajar. Kemudian produk atau bentuk keluaran belajar, bentuk keluaran dari proses belajar mengajar, dan juga lingkungan atau suasana dan kondisi belajar. Yang selanjutnya yaitu yang pertama yaitu diferensiasi konten. Dalam diferensiasi konten ini adalah penyesuaian materi ajar sesuai kesiapan, minat, dan juga karakter siswa. Contoh penerapannya yaitu meliputi bahan ajar dengan beragam ketingkatan kesulitan, penggunaan media visual dan juga audio, serta pilihan topik yang bervariasi. Yang mana dari diferensiasi konten ini menyebabkan dampak berupa terciptanya pembelajaran yang inklusif dan bermakna bagi setiap peserta didik. Jadi dari diferensiasi konten ini melihat dari latar belakang yang menjadi sebuah keunikan, yang nanti untuk penyesuaian materi ajar ini juga disesuaikan dengan latar belakang siswa tersebut. Kemudian diferensiasi proses, yang mana untuk diferensiasi proses ini melibatkan modifikasi metode belajar dan juga kegiatan sesuai gaya belajar siswa. Contoh penerapannya yaitu metode pengajaran berbeda, yaitu dengan visual atau auditori atau kinestetik. Penggunaan media yang beragam ini, dan juga pengaturan waktu fleksibel. Kemudian strategi ini berkaitan erat dengan diferensiasi konten dan juga meningkatkan inklusivitas dari setiap pembelajaran. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Agusman. Oke, baiklah.
Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Saudara Arif. Kemudian yang selanjutnya itu diferensi produk dan lingkungan belajar, di mana diferensiasi produk memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman melalui berbagai bentuk, yaitu seperti esai, presentasi, video, atau karya kreatif, yang mana diferensiasi lingkungan yang menciptakan suasana kelas yang inklusif dan adaptif melalui pengaturan fisik dan sosial yang mendukung. Kemudian yang keduanya yaitu meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu meliputi dari teori menuju praktek, yang mana implementasi strategi diferensiasi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan inklusif bagi setiap peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis minat dan kooperatif. Berbasis minat yaitu di mana materi dan aktivitas disesuaikan dengan ketertarikan siswa melalui pemilihan topik, media variatif, dan kaitan dengan pengalaman nyata. Dan yang dimaksud dengan kooperatif yaitu aktivitas kolaboratif dengan tugas beragam tingkat kesulitannya, yaitu meningkatkan motivasi melalui interaksi teman sebayanya. Jadi antara pembelajaran berbasis minat dan berbasis kooperatif itu sangat penting dan saling berkaitan. Kemudian selanjutnya itu strategi pembelajaran berbasis proyek dan tingkat kesulitan. Berbasis proyek yaitu siswa terlibat aktif dalam proyek nyata melalui eksplorasi dan kolaborasi, yaitu guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran. Kemudian tingkat kesulitan yang dialami yaitu kompleksitas tugas disesuaikan dengan kesiapan siswa untuk mengurangi kesenjangan hasil belajar. Kemudian selanjutnya itu tantangan dan solusi. Mengenai kebutuhan individual siswa, memerlukan waktu dan keterampilan diagnostik yang memadai. Kemudian manajemen kelas heterogen dan pemerataan akses teknologi menjadi tantangan utama dalam konteks implementasi. Kemudian yang tiga yaitu solusi. Yang harus dilakukan yaitu perencanaan struktur dan menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk semua siswa. Jadi dalam solusi yang harus diterapkan yaitu siswa harus memiliki atau disediakan prasarana yang memadai untuk setiap siswa. Kemudian demikianlah yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.